dia gorong-gorongnya teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama gue Abdul Fattah Arifin, akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan di Jakarta. Dan kali ini kita lagi ada di salah satu wilayah yang sering terjadi banjir teman-teman. Dan saat ini sedang ada pengerjaan proyek untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayah komplek Depdikbud di Jalan Raya Pejaten. Dan proyek ini teman-teman sudah berjalan dari bulan Juni ya. Papanya miring, mungkin dia lelah. Lelah berdiri di bulan Juni ya teman-teman ya, 2 Juni 2022. Nama proyeknya pembangunan drainase bawah tanah Jaking. Oh, Jaking namanya. Ada dua ini berarti nih, pembangunan drainase bawah tanah Jaking, Jalan Ciledug Raya dan Pejaten Raya. Oh, berarti ada dua proyek di satu kontraktor ini. Oke, kita langsung lihat dulu teman-teman. Oke, ini kenapa sering terjadi banjir di sini teman-teman? Karena secara elevasi tanah dia menurun teman-teman, elevasi tanahnya. Mana yang ngelihatnya ya? Nih kalian lihat. Ada gundukan sedikit ya, terus dia ngelandai gitu. Nah, ini yang menjadi sasaran empuknya air nih. Kan air itu di mana-mana dari atas turun ke bawah ya. Makanya ini kalau hujan deras ataupun ada kiriman air dari, nanti kita lihat di sana ada sungai kecil ya. Jadi itu kalau meluap itu memang imbasnya nanti arahnya ke sini teman-teman. Makanya dibuatkanlah di semacam bak penampungan yang cukup besar. Ini teman-teman, ini cukup besar dan ini ada 4 penampungan besar. Nanti kita akan lihat ada 4 pit yang dibuatkan tempat ini. Dan kalau kalian lihat ada gorong-gorongnya ya. Nah, gorong-gorong ini nanti yang akan mendorong di beberapa pit teman-teman. Jadi misalnya tempat ini penuh, maka akan pindah di pit sebelah sananya. Jadi ada 4 pit. Ini pit yang ketiga di sini. Ini kolam yang ketiga di sini teman-teman. Oke, kita langsung ini ya. Jadi gue liatin ya teman-temannya di sini, di bawah sini itu ada gorong-gorong besar. Oke. Itu dia teman-teman. Ada gorong-gorong besar ya. Jadi aliran air kalau dia meluap dia akan terbuang di sini, terus dia akan masuk ke sini teman-teman. Dibuangnya di sini. Dan ini kalau sudah penuh, tadi yang gue jelasin, dia akan berpindah di beberapa pit. Oke, ini SMK-nya itu di Depdikbudnya itu ada di SMP Negeri 3, SMP Negeri 107, dan di SMK Negeri 8 Jakarta teman-teman. Kita nggak usah lihat sekolahnya lah ya, karena kita akan ngebahas proyeknya. Sebelah sana teman-teman, intinya tempat ini sering sekali banjir. Kenapa gue bisa sampai di sini? Karena rumah gue di Pejaten. Di Pejaten, di dekat UNAS. Jadi hari-harinya gue lewat sini teman-teman. Oke, kita langsung ya melihat kondisi terkininya. Kita langsung menuju ke pit 1 ya. Bismillah.
Ini dia teman-teman, menggunakan box culvert ya. Kalau kita lihat ya, gorong-gorongnya cukup besar. Cukup besar ya. Ntar dulu buat thumbnail. Oke, kita lihat ke dalam. Yes, itu dia gorong-gorongnya teman-teman. Ini di sini pit 1 teman-teman. Oke. Oke, kita langsung menuju ke kali yang gue bilang ya. Ada satu kali yang itu menjadi salah satu penyebabnya banjir di tempat ini. Yes, ini dia. Ini kalinya teman-teman pecahan dari ini pecahan Kali Ciliwung ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat alirannya cukup deras ya. Tapi gue nggak tahu deh teman-teman. Sebenarnya ini kan kalau secara elevasi ya, jalanan ini kan dia menurun. Apakah nanti air yang di sebelah sana juga nanti akan dibuatkan gorong-gorong tembus di bawah tanah beberapa meter dan dibuangnya di sini? Cuma kalau dibuangnya di sini secara elevasi sih kayaknya elevasi air dan tanah ya kayaknya nggak memungkinkan deh, karena pastikan dari sana dibornya itu lebih dalam. Sedangkan ini gue ngelihatnya agak sedikit rendah ya ininya ya, aliran sungainya. Ya kita nggak tahu nanti endingnya kemana ini pembuangannya. Cuma prediksi gue sih buangan ini cuma prediksi gue ya teman-teman ya, melihat di lokasi buangan dari 4 pit tadi itu kayaknya bukan di kali itu, tapi ada di kali sebelah sana teman-teman. Ini kita menuju ke kali yang sebelah sana. Ada dua kalinya. Oke, ini pit 1 ya. Pit 1 kita menuju ke pit 2. Yes, ini dia pit 2 nya dan kurang lebih pasti isinya hampir sama aja ya sama pit 1. Terus kita menuju pit 3. Ini pit 3 tadi di mukadimah dari video ini. Dan pit 4-nya sudah jadi teman-teman, yang ini. Ini pit 4 dan sudah jadi. Ini sudah jadi ya. Dan selebihnya ini box culvert ya. Dan box culvert tersebut per 10 meter kayaknya ya, 10 meter atau 5 meter itu ada manhole ataupun bak kontrol untuk mengetahui ya apakah di tempat tersebut ada sampah yang nyangkut ataupun air yang kurang lancar. Dan di kemungkinan besar sih feeling gue ya teman-teman ya, melihat elevasi tanah dan elevasi air, kemungkinan besar air tersebut akan dibuangnya di tempat
ini. Sebentar, kita berhenti dulu. Dan kemungkinan besar sih, feeling gua, air-air tersebut tadi yang di Depdikbud ya, itu akan dibuangnya di tempat ini teman-teman. Karena kalau kita lihat sudah dibuatkan jalur ya, sudah dibuatkan jalur, dan kemungkinan besar akan dibuangnya di kali ini. Dan yes, masih ada aja yang buang sampah sembarangan ya. Itu kali, aduh, tergiliran banjir, pada ngomel semuanya. Nah itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Dan ya kalau kalian lihat ya, secara elevasi tanahnya sangat memungkinkan yang sebelah sini. Soalnya kalau yang di kali yang sebelumnya itu elevasi tanahnya sangat curam. Jadi curam dan sungainya itu ada di rata-rata jalan raya ataupun di atas jalan raya. Jadi kalau misalnya mau dibuatkan box culvert tembus ke kali yang sebelah sana, itu kayaknya sih menurut gua nggak efisien ya. Soalnya airnya bisa terhempas balik masuk ke perumahan Depdikbud itu kalau ada curah hujan yang cukup deras ya. Makanya mungkin akhirnya dibuangnya di tempat ini agar ya kali di sini lebih tenang ya daripada di kali sebelumnya. Jadi mungkin ini yang menjadi solusi ya, solusi terbaik. Udah teman-teman, sampai di situ dulu mungkin ya jalan-jalan kita. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakatnya untuk penanganan banjir di Jakarta. Dan gua akuin teman-teman ya, Uli Amri kita itu sangat serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Gue kenapa ngebahasnya Jakarta terus? Karena gue tinggal di Jakarta. Gue udah tinggal di Jakarta tuh dari tahun 2004, jadi tahu persis bagaimana perkembangan Jakarta ya. Dan alhamdulillah setiap tahunnya itu terjadi perbaikan teman-teman. Seperti lapisan di video ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu terjadi perbaikan ya teman-teman ya. Titik-titik banjir semakin berkurang. Dan bukan berarti hilang sama sekali banjirnya, masih ada banjirnya. Cuma banjirnya itu titik-titiknya berkurang dan cepat surut gitu loh, gak seperti di tahun-tahun sebelumnya yang bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Sekarang itu hanya hitungan berapa menit ataupun nggak sampai sejam udah surut. Dan kenapa gue bisa ngomong kayak gini teman-teman? Karena rumah gue tuh di sini di gang sosial. Jadi ini tempat dulu itu kalau banjir, bisa seharian banjirnya. Tapi sekarang itu hanya ada genangan memang, cuma cepat banget surutnya, hanya hitungan menit, nggak sampai sejam, paling setengah jam udah hilang surut sudah. Dan itu menandakan bahwa penanganan banjir di Jakarta itu semakin baik. Dan terima kasih untuk para Uli Amri yang sudah bahu-membahu dalam menata Jakarta. Terima kasih juga yang sudah pernah bakti, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah bakti, jazakumullah khairan. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta ya. Karena adanya pembangunan saat ini pun karena ada orang-orang yang sudah pernah bakti pastinya. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjadi amal jariah di kemudian hari. Amin. Dan gue minta maaf teman-teman jika selama nge-vlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun khilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Karena pemerintah itu pasti membutuhkan masyarakatnya teman-teman. Karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki. Yuk kita dukung pemerintah kita sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Amin. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin dari Jaten Raya ataupun Universitas Nasional ya. Ini Family Mart yang tempat tongkrongannya anak-anak UNAS. Gue kuliah di UNAS teman-teman, Universitas Nasional. Udah itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.